Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima duel. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala waktukum ya ustaji. As'alukum an soal. Apa nanti lah. Hunaka fi mahadi maudhu al-ustad yaqul annal gina haramu haram halalu halal. Sa'as'alukum ilaikum, maksud dari annal gina halalu halal haramu haram itu apa? Cak. Yang kedua Maratan ukhra. Naam. Mada as-su'al maratan ukhra anil halal wal haram mada. Fil ma'hadi hunaka anal ustad yaqulu anal gina Ustaz anal ustaji hadikum ya fil ma'hadi yaqulu anal gina huwa gina al gina'u kekayaan. gina. Oh, seni. Naam. Oke. Annal gina huwa haramu haram halalu halal. Haramu haram halalu halal. Menurut Ca Nun, Kaifal murad ya halalul haram halalul halal wa haramul haram ma makna. Annal hukmul gina huwa haramu haram halalu halal. Qala al-ustaji. Maksudnya hukum gina itu sebenarnya haram atau halal seperti itu. Yang kedua, sami itu annal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi du'aihi Allahumma ahyini miskinan wa atmitni miskinan wasurni fi zumratil masakin. Di sini banyak kemungkinan orang yang memikirkan seperti apa sih miskin yang sebenarnya di dalam doa Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Syukron. Ya. Tidak usah saya jelaskan, memang sengaja Anda harus bisa mencari ilmu dari sesuatu yang tidak bisa Anda pahami. Ilmu itu tidak hanya datang dari sesuatu yang Anda paham. Ilmu juga bisa datang kepada Anda melalui sesuatu yang Anda tidak paham. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Gitu ya, gitu. Jadi tidak selalu paham. Orang itu kadang-kadang perlu tidak tahu, tidak hanya selalu perlu tahu. Dan nanti Anda akan tahu. Kalau Anda sampai tahu semua, nanti Anda bunuh diri. Ada beberapa hal yang Anda tidak perlu tahu sama sekali, gitu ya. Nah, makanya ini tidak saya terjemahkan, gitu kan? Gitu. Karena saya sendiri tidak paham-paham amat. Oke, al-istimrar, man. Khalas? Khalas, oke. Gini, Anda yang tanya apa Anda ditanya Ustaz? Jawab bagaimana? Kemarin tentang ada materi tentang di pondok ada materi tentang musik. Lah ustadznya mengatakan bahwasanya musik itu andal ghina halaluhu halal haramu haram. Ya, bahasa Indonesianya apa? Sesungguhnya musik itu ada yang halalnya halal, ya haramnya haram, seperti itu. Yang maksud dari halalnya musik itu seperti apa, dengan yang haramnya itu seperti apa gitu. Loh, wong yang ngomong dia kok nanyanya ke saya. Iya, aneh itu. Emang dia ponakan saya. Aneh aja ini. Gini aja, gini saya nyumbang gini aja. Yang itu lagu apa musik? Musik. Sama ya? Musik sama lagu. Oke. Yang dimaksud musik itu apa? Jadi sebelum menilai tentang musik, tanya dulu, musik itu apa maksudnya? Apa bunyi, nada, irama,
alatnya, yang mana musik itu? Yang dimaksud musik itu apa? Atau lagu itu apa? Coba kalau Anda yang sekarang jadi ustadz itu. Mungkin keseluruhannya. Keseluruhannya. J. Jadi tidak boleh ada seluruh unsurnya itu. Iya benar. Gini loh Mas, musik itu satu bunyi unsurnya. Jadi bunyi tidak boleh, haram. Tidak. Nggak, oke. Jadi bunyi nggak haram. Oke. Nomor 2 nada. Da 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 itu nada. Naik turun. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke, berarti bunyi dan nada boleh. Irama. Da 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 da. Di 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 di. Itu nada namanya irama namanya. Ada da da da. Di du di du di du di du di. Nah, itu irama. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Terus apa menelian nih? Ya sudah cuma 3 itu Pak. Paling alatnya. Ini alatnya nih, kuningan sama besi. Boleh enggak kuningan sama besi? Boleh. Boleh. Terus yang haram apanya? Enggak, dari unsur musik itu kan ada unsur yang membawa kita ke seperti melupakan alam ini sesaat seperti itu. Contohnya. Nah, salahnya kamu bisa dibikin lupa. Loh yang lupa kamu kok musiknya yang disalahkan? Adakah? Oh, kamu itu dikit. Adakah kesangkut pautan antara musik dan diri seorang yang mendengarkan Ya musik? kamu jadi manusia yang istiqomah, mau denger musik aja terus lupa. Sing disalahin musiknya. Gimana sih? Yang lupakan kamu. Kok musiknya yang salah? Mendengarnya dung terus lupa. Yang lemah kamu yang kamu salahkan musiknya. Kok terus sing diharamkan musiknya? Dia tahu maksudnya. Kan yang lupa kamu. Karena kamu itu gampang terpengaruh. Ngek, terus lupa Allah gitu kan. Lah sing lali kon dewe kok. Kamu sendiri. Itu gimana kok nggak jujur gitu itu? Kenapa? Lah kok musiknya yang disalahkan? Yang mungkin itu sebagai argumen. Ya. Menurut Cak Nun sendiri, apakah lagu atau musik itu sendiri bagaimana pandangannya seperti itu? Adakah halalnya atau haramnya? Seperti mohon maaf, mungkin. Oke. Ini alat musik Mas ya. J. Ya, ini halal. Sini kalau kepalamu haram. Iya toh. Kok ada barang itu haram? Yang haram tuh babi, khinzir, itu apa maisir, ya toh Pak ya? Yang lain tidak haram. Penggunaannya bisa dipakai untuk menyakiti orang, untuk mengganggu orang. Yang salah itu perilakunya, bukan alatnya. Mosok saya bunuh orang pakai pisau terus pisau haram, bunuh. Mohon maaf ya. Terus ada perempuan diperkosa. Terus akhirnya berarti haram memasukkan makanya nomor 1 itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima, duel. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Quran hadis itu alat bahan untuk mencari pedoman dari Allah.
Jadi pendidikan Islam nomor 1 itu penggunaan Akal. akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidak ada afala taqra'unal Quran. Yang ada afala ta'qilun. Jadi nomor 1 itu akalmu sendiri. Saya tanya, andaikan tidak ada Quran, kamu memperkosa wanita apa tidak? Aku tanya, andaikan tidak ada Al-Quran, kamu memperkosa apa tidak? Enggak toh? Memperkosa? Loh! Kan kamu manusia. Kan kamu bisa tahu nilai kemanusiaan. Meskipun tidak ada Quran, andaikan tidak ada hukum negara, kamu kan tidak akan mencuri toh? Kan kamu punya akal. Jadi alat utama itu akal dan kolbu. Gitu loh. Kamu tidak akan menyakiti orang karena kamu punya hati. Untuk apa kamu pakai Quran tapi tidak pakai hati? Untuk apa kamu pakai syariat Islam tapi tidak pakai akal? Mas ya, gitu ya. Oke. Ya itu saya jawabnya kepada siapa enggak jelas yang ngomong Ustadz Anda. Ya, tapi kira-kira begitu ya Mas ya. Ini saya sampai teriak-teriak. Karena tadi saya disebut apa tadi itu loh. Apa cari? Apa Mas? Apa? Enggak, aku rapopo lho. Enggak mungkin saya marah, enggak mungkin. Acting, Kan tadi, enggak setuju, duel kita. Hahaha, bener toh? Iya toh? Kalau orang enggak acting mana bisa begitu? Ayo duel sekarang. Wus metenteng toh. Aku enggak terima duel. Ya dah. Hidup sekali kok marah-marah, enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah. Aku itu ingin supaya engkau gembira. Aku datang ke sini supaya engkau besar hatimu, cerdas pikiranmu, jembar hatimu, gitu ya. Afwan Ustaji, soal al-asani. Soal asani Hanifan. Yang bayang mah. Allahumma ahyini miskinan. Oh miskin. Oke gini, kenapa Rasulullah ya? Antum tolong Pak, tolong jelasin kembali. Antum. Tadi ada sebuah doa Nabi dalam sebuah riwayat hadis, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa saya itu miskin, gitu kan ya? Atau miskin, iya. Jadi padahal Rasulullah itu kan sudah dinyatakan makhluk yang tidak kekurangan apa-apa. Minta aja pasti dikasih, nggak minta juga dikasih. Tapi Rasulullah tidak. Maka sesungguhnya di balik itu ada makna tersirat, Rasulullah sesungguhnya kaya. Gitu. Tapi dia selalu rendah diri, kemudian dia tundukkan diri. Ini sebagai pembelajaran bagi kita umatnya, bahwa kita tuh jangan memiliki sesuatu yang berlebihan. Saya kira begitu ya. Ya gue jawabannya kayak banget milih sing ndi, Mbak. Kayak banget dari filosofi, dari dialektika, dari logika semua bisa, dari nas-nas juga bisa. Jadi gini loh Mas, ini jawaban pribadi ya. Saya itu, andaikan saya kaya, saya akan hidup secara miskin. Saya. Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin. Saya tidak tahu saya kaya apa tidak, tapi saya hidup secara miskin. Makan saya cuman seperti itu, tempat tidur saya seperti itu, saya masih cuci sendiri, saya masih korah-korah di dapur, saya tidak punya pembantu, saya nyetir sendiri, gitu ya Mas ya. Kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya. Jadi saya hidup secara miskin, itu satu ya.
andaikan saya kaya, tidak akan saya pakai kekayaan untuk menghidupi saya. Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin, biasa saja sampai hari ini. Ya Mas ya. Dan saya tidak pernah meningkat tuh budaya saya. Kita ngono iku. Ya tempe, wis kuakui lah. Ya. Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu kok, sampai hari ini. Tidur di kasur tuh malah gak enak. Saya tuh enggak. Saya bisa kok tidur di kursi bangku sekolah begini guys. Sampai pagi tidak ada masalah saya. Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah, karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya. Semakin saya tidur enak, semakin lemah sel saya. Semakin saya tidur tersiksa, semakin memberontak sel saya sehingga menjadi lebih tangguh. Ngono dia aku. Kalau nggak percaya nanti malam kamu tidurnya gini sampai pagi. Iya. Jadi saya nomor 2 Mas, saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh Mas, kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan harta. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia jiwanya miskin. Orang yang masih mencari kekayaan berarti dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan. Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin, kan begitu. Sama dengan Anda hidup di dunia kok menumpuk dunia, goblok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari akhirat. Gimana sih Anda ini? Wes dek kali kok, endi kali ini? Loh sekali kok. Terus kamu bikin drama mencari Tuhan. Terus Tuhan datang, lu sikit biar dek kene aku. So, dari dulu di sini kamu ndak lihat. Sampai ada ngomong wali tadi ya. Ada seorang waliullah di daerah di tempat saya di Mojo Agung. Dia tidur telentang di tengah jalan raya, jalan lintas Jakarta Surabaya, telentang. Terus dia nangis, wow, kayak bayi. Dia sudah tua waktu itu, sudah 70-an. Dan dia tidur kayak bayi terus nangis kayak bayi. Polisi kan mau jalan macet, polisi datang. Mbah, enten napa sampean niku teng mriki niki? Panopo sampean kok nangis nih, gitu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini. Tapi tidak ada yang berani sama mbah ini. Jadi dia kayak bayi itu loh, kayal-kayal itu ya. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab. Wancane matane pijek kabeh. Ket mang Kanjeng Nabi rene gak ono sing nyopo. Dodolan tok ae raine arek-arek iki. Golek bathi tok. Kanjeng Nabi iki ket mangkeliling delok-delok kon gak ono sing nyopo situ-situ. Gak ono sing selawat situ-situ. Wah, aku seneng banget adegan ini. Seneng banget. Terus polisi ini, gila mboten ketok ya, Mbah. Sampeyan saged delok mriki mboten ketok. Lah anjene raimu ku ndelok dhuwit tok ae pintere. Mulane gak iso ketok Kanjeng Nabi. Oh, itu kejadian bener-bener. Ya apa kate ketok Kanjeng Nabi, wong merak matamu iku mek dilatih nek gak ndelok dhuwit, ndelok arek wedok ayu, ndelok susu, ndelok. Mesti ya Kanjeng Nabi gak ketok. Oh, dioring-oring polisi ini. Ya wes nek ngono, terus dia kayal-kayal, akhirnya aspalnya itu pecah-pecah karena Simba itu kayal-kayal. Jadi kalau dia itu marah, anjlok itu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya. Makanya jangan bikin saya marah. Aspal tak rusak kabeh pegalongannya. Gitu. Tapi sikilku dhewe sing bundas rek. Gitu ya Mas ya.
apa namanya, ya mungkin bisa menjawab sedikit soal wali tadi ya. Tapi kan wali itu ya wali yang tidak pakai aturan mas. Apa sebabnya wali di sana di sini begini sana kok gini ya tidak ada aturan sakar-karep. Oh dia majdzub kok. Oh, dia cuma mediumnya Allah. Yang orang saya ceritakan kalau ke masjid itu nguyung akar wah di masjid. Ini beneran. Bentar kalau selawatan bareng dia terbangnya laren terbangan kok taek gitu kan. Nih terbang terus dia bilang wah ini ribuan orang kan pakai sekian petromak gitu dia wah mati pet lampunya kabeh karena dia pukul satu kali pat terus dia hehehe kapok kan yo gitu coba wali ngono iku coba kok nek kepengin dadi wali gendeng ngono iku wali kok ditakokno. Wong wali itu ana wong nagih utang lesu. Jangan main-main kok sama Tuhan. Kalau kalian nagih utang Tuhan kan ini. Ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung. Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin. Ternyata ada Cina-Cina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Tegelnya masih utang, gendengnya masih utang, kayaknya ditagih dia sama Cina-Cina loh. Imam, ini belum bayar, ininya belum bayar. Lah izin deh. Lagi jebol arah-arah ini utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, udah tunggu sebentar. Jangan main-main kau sama Allah. Jangan nagih-nagih kau sama Allah. Dibayar kamu nanti. Menunggu gitu. Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nagih-nagih kamu. Terus dia masuk masjid, dia berdoa, ya Allah, ini rumahmu masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah. Wani gue ndonga kaya ngono. Wani gue. Gue nang wali sing wani ngono gue. Dia belum selesai berdoa, ada mobil datang, weng. Terus dia hentikan doanya, dia keluar, orang yang di mobil yang baru tadi turun. Imam, bagaimana? Bikin masjid tidak bilang-bilang kita. Kita kan juga pengen menyumbang, kita juga pengen berkah, kita juga pengen jariah. Masa tidak minta kita? Kita kan juga pengen. Jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan, marah. Terus si imam, si wali bilang, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu, bayar Cina-Cina. Lu asik dah mas, menunggui. Makanya Anda sama dunia itu jangan terlalu mentoyong gitu, sudahlah, asiklah sama Allah. Semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan begitu. Jadi semua ini asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad katakan kepada mereka, kalau memang mereka mencintai aku, cinta loh mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau kalian memang, kalau mereka memang mencintai aku, ikutlah Muhammad, yang begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta mas, sudahlah, saya temanmu tadi yang penting cinta kepada Allah, gitu loh mas ya. Oke. Boleh saya sebutnya Mbah saja ya? Soalnya banyak kata-kata yang mau masuk dalam jiwa saya, nguturi lah. Itu hukum manusia dan hukum Allah itu jelas beda. Hukumnya Allah itu pasti, hukum manusia itu isu. Gini, saya ini orang Islam di KTP dan juga Islam menurut orang tua saya inut Islam. Islame tak mantep kenyong koyo opo Islame, aku bingung. Sempet ngapunten bahasane Jawa ya. Islame aku tak intine aku Islam golek selamat ngono wae lah. Lah dalam pencarian sebuah jati diri, kecintaan kepada Tuhan, Tuhan itu maha suci, tidak seperti makhluknya seperti itu.
kemarin di Rajaban aku kata-kata itu seperti dapat di Rajaban. Subhanallahillah seperti itu, Maha Suci tidak seperti makhluknya. Nah di sini saya menggali sholat saya dan juga ibadah saya, menemukan Tuhan saya, pangeran saya. Yang jelas saya Tuhannya ya itu, saya nggak menganggap yang itu yang ada di mana-mana itu bukan Tuhan, itu anggaplah itu percayaan orang lain. Saya pangeran saya itu seperti apa? Kadang saya tidak menempat, tidak ya semacam itulah, tidak menemukan kecintaan hingga saya belajar dalam mencintai Tuhan, melakukan sebuah ritual itu demi mencari kecintaan saya kepada pangeran saya. Belum juga mendapatkan kecintaan saya. Paling nyong ngakoni isi alam semesta iki ya ciptaane pangerane nyong wis gitu. Lah pertanyaane nyong, Islame nyong sing golek slamet kaya ngene otoke diridhoi karoan Kanjeng Nabi opo ora Mbah? Kaya ngono. Satu-satunya yang diterima oleh Allah itu adalah Rasulullah, yang pasti diterima oleh Muhammad dan yang disebut Muhammad. Misalnya Abu Bakar, Umar, lah gue salah urip saiki. Mbok gue biar nang Mekah. Njur melu-melu nimbake pemijeti kan sikile Kanjeng Nabi ben gue dijamin swargane. Kan beberapa sahabat dijamin surganya oleh Rasulullah. Jadi itu yang pasti. Selain itu, biar Imam Syafi'i, biar Buya Hamka, biar Ketua MUI, biar Imam Khomeini, biar siapa saja posisinya sama dengan kamu, belum tentu diterima. Ayo piye. Dan tidak penting itu. Bingung. Diterima apa ora terima ora penting. Seto. Seto. Ojo dadi Nabi Musa lho kowe. Tenang sih. Nek aku bocorke kapal didelok sik kok bocorke kapal, aja takon sik. Ngono, nek aku nguntir gulune cah cilik meneng sik piye ya? Ngono, aja langsung takon. Kowe engko ayo takon misal meneh aku ngene. Hadza firaqun baini wa baik. Inilah saat perpisahan aku dengan engkau. Ya, meneng ya. Dan itu tidak penting, gitu. Dipotong misalnya ke YouTube. Wah, menurut MH Ridhollah tidak penting. Oh, no. Ayo kono, lebokno kono. Tak karepmu kono, ayo. Nek cangkemmu pedot aja sambat aku. Ngene lho Mas. Kamu itu tidak usah sibuk mencari ridho Allah, meminta ridho Allah. Kamunya yang harus terus-menerus ridho sama Allah. Rodiyatan, bukan mardiyatan, rodiyah. Kamu yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun saja yang Allah tentukan untukku. Kamu ridho, efeknya pasti diridhoi. Masa ya Allah ridhoilah aku, ridho jaluk tok kon dhewe gak ridho. Kan begitu? Bener gak logikanya? Ayo takono meneh. Bener gak? Jadi jangan sibuk memohon ridho Allah. Habiskan waktumu untuk meridhoinya. Sudah pasti kalau engkau ridho Allah, meridhoimu kan begitu. Jadi kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, radiyatan sik baru. Lah kamu itu sibuk mardiyah. Lah mardiyah wis rabi ket biyen ya. Jadi kamu tempuh radiyatan dulu. Kamu akan mendapat efek iya gitu, jelas ya sekarang. Ayo Bi, ayo. Oke, udah habis pertanyaannya. Oh miskin tadi tak tambahin. Kamu tahu nggak Rasulullah ditawari melalui Jibril. Jibril bilang sama Muhammad, kalau dia mau jadi raja yang kaya raya seperti kakeknya Sulaiman alaihissalam,
untuk menjadi mulkan Nabiya, raja yang kaya raya, maka wahai Jibril, siapkan semua infrastrukturnya. Kemudian Jibril membuat gunung emas di antara Madinah dan Mekah, dan sampai sekarang masih ada di pagar itu. Itu stok terakhir Arab Saudi yang akan bangkrut sebelum 3 tahun yang akan datang. Ya, itu Jibril yang bikin untuk Muhammad, untuk menawarkan kepada Muhammad, kalau engkau mau menjadi raja yang kaya raya seperti kakekmu Sulaiman, Allah menyiapkan semuanya. Maka semua tambang minyak, kubangan Zam-Zam yang masih berumur sekitar 300 miliar tahun lagi dan tidak akan kering, itu ditaruh di situ untuk Muhammad supaya dia kaya raya. Tapi Muhammad menjawab, la ya Allah, biarkan aku, kalau aku diperkenankan, aku memilih menjadi abdan Nabi ya. Biarlah aku menjadi nabi yang jelata, nabi yang papa, nabi yang miskin, sebagaimana umatku yang umumnya juga miskin. Biarlah aku berpakaian sebagaimana umatku yang paling miskin berpakaian. Biarlah aku makan sekadar sama dengan orang-orang yang paling miskin dari umatku. Kan gitu, bener nggak itu? Jadi miskin itu baik. Pendapat saya, miskin itu baik. Sama dengan lapar itu baik. Lapar itu paling baik. Jangan sampai kenyang. Saya itu hampir tiap hari saya membiarkan diri saya lapar. Nanti kalau sudah mulai ini sudah akan menuju titik mulai akan tidak sehat, saya makan dikit. Prinsipnya ganjil toh. Kalau saya misalnya mau makan 1 piring dengan lauk apa, saya coba risole siji apa tempe loro, terus aku mau besok ngukeh. Kalau sudah cukup untuk menjaga kesehatanku, aku tidak makan yang lainnya. Gitu loh Mas. Saya tiap hari menjaga seperti itu. Jadi saya sangat sedikit makan, saya sangat sedikit tidur. Gitu loh Mas. Itu namanya hidup secara miskin tadi itu. Saya tidak pernah melampiaskan apa-apa. Untuk apa aku melampiaskan? Aku sudah punya istri Novia. Apa yang akan aku lampiaskan lagi? Dunia sudah tidak menarik bagiku.